Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah Paskah hari ini. Hari ini kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang paling nyata. Matius 28 ayat 6 berkata, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur kita bagi Tuhan yang telah mengalahkan maut bagi setiap kita. Mari kita mau rayakan kabar baik Paskah. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan Yesus.
harapan hidup kami kembali ada Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan bagi setiap kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Let us cause this grief.
karena cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ini hidup kami sebagai bukti cinta-Mu akan setiap pribadi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang kembali datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersuka di dalam Engkau. Inilah hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Mari yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita percaya sama-sama saat ini kita mau merayakan karena Kristus telah bangkit bagi kita. Amin. Mari kita mau bersuka cita. Hari ini adalah hari yang Engkau jadikan Tuhan. Kami mau bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
setia hidup bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kami nyatakan dengan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang bangkit, Allah yang menebus setiap kami. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dengan imanku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidup. Mari sama-sama. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Dengan imanmu sama-sama. Dengan imanku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari nyatakan, surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidup. Percaya Dia bangkit. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan tempat ini. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Allah kami. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Aku hidup, Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit, selamanya. Haleluya, terpujilah. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah namanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Kami ingat akan setiap kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Sungguh besar dan mulia kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
kami, Engkau yang mengangkat setiap pribadi kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Mari kita katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Katakan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkan, yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini membawa setiap pujian kami, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, Engkau indah Tuhan, terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Maha mulia dan terindah Kau, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bersama-sama kami katakan di dalam hadirat-Mu, Tuhan, Engkau terindah dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada kasih yang dapat menyelamatkan kehidupan kami selain daripada Engkau. Tuhan Yesus, penderitaan-Mu sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Engkau sudah bangkit, kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Keselamatan dan kemenangan melengkapi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bergembira, kami bersyukur, dan kami memuliakan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekarang ya Allah. Kami siap diberkati lewat perayaan Paskah ini. Kami percaya ada pesan-pesan daripada Tuhan untuk kami. Kiranya kami dalam pimpinan Roh Allah dapat menangkap pesan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan bersama dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan lewat puji-pujian penyembahan kami. Dan sekarang kami kembali diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur ada Allah yang selalu memberkati kami, yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ayo saudara yang sudah diberi kemenangan, yang mengalami kemenangan daripada Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semua sudah menaikkan pujian, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum saya meneruskan firman Allah ini, saya pribadi sebagai gembala mengucapkan selamat merayakan Paskah
Kemenangan yang Tuhan berikan jangan sia-siakan. Kemenangan ini kita syukuri, kemenangan ini kita terima, dan kemenangan ini kita alami. Dan kemenangan ini akan terus menjadi bagian kita selama kita mengikut Tuhan. Amin saudara. Di luar Tuhan kita tidak akan menerima kemenangan yang daripada Allah. Puji akan nama Tuhan. Kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal ke-28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Maka wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menoleh kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan ayat-ayat ini, kita pasti akan menerima berkat yang luar biasa. Nah, dari ayat-ayat ini dalam perayaan Paskah tahun 2026, tema GSJ Fajar Baru adalah ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Itu terambil dari ayat yang ke-6. Ayo kita baca sekali lagi ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat yang berbaring. Saudara, kalau kita melihat tadi, kita simak baik-baik, maka saudara dan saya menemukan setelah hari ketiga di mana Yesus mati atau dikuburkan, para wanita datang menengok ke kubur Yesus. Tapi apa yang mereka jumpai? Mereka melihat gempa bumi yang dahsyat, malaikat Tuhan turun dari langit dan duduk di atas batu, ya saudara, yang telah digulingkan dari kubur Yesus. Lalu saudara, orang-orang penjaga-penjaga kubur itu mereka ketakutan, mereka gemetar seperti orang mati. Lalu malaikat Tuhan katakan kepada para wanita itu, saudara, kalau kita simak lagi, ya, renungkan ayat itu, pelajari ayat itu, maka malaikat Tuhan mengatakan apa tadi saudara? Ia tidak ada di sini sebab, boleh ayat yang ke-6, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, dari ayat ini kita mengambil tema ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, apa yang pernah Tuhan Yesus katakan dan kepada siapa Tuhan Yesus berbicara? Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21, bisa dilihat Matius pasal 16 ayat 21.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jauh sebelum Tuhan Yesus disalib atau dikubur dan bangkit, Tuhan Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan di sana dia akan banyak mengalami penderitaan dari pihak tua-tua, dari pihak imam-imam, dari pihak ahli-ahli Taurat. Dan dia akan dibunuh di sana, tetapi juga dia akan bangkit. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika para wanita ini datang ke kubur Yesus, malaikat Tuhan itu mengatakan, ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat atau kalimat yang diucapkan oleh malaikat ini, ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan, maka saudara dan saya akan menemukan, atau tepatnya saya mengajak saudara untuk melihat 3 hal penting dalam kalimat yang diucapkan oleh malaikat ini kepada para wanita yang ada yang menjenguk kubur Yesus ini. Yang pertama saudara, di sini kita melihat ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Bukti bahwa ia tidak berdusta. Dia sudah mengatakan apa yang dia katakan itu terjadi. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Allah yang tidak berdusta. Tepatnya kita semua mempunyai Allah yang tidak berdusta. Coba kita melihat saudara Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Bisa tayangkan Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya saudara, luar biasa. Saudara, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tetapi Allah Yesus Kristus, dia adalah anak Allah. Apapun yang dia firmankan dia akan lakukan. Apapun yang dia bicarakan itu akan ditepati. Jadi di ayat ini kita melihat bahwa Allah kita tidak berdusta. Amin. Semua percaya bahwa kita memiliki Allah yang tidak berdusta? Oleh sebab kita yakin kita punya Allah yang tidak berdusta. Yesus tidak berdusta. Firman-Nya tidak berdusta kepada kita. Mari saudara berhenti. Berhenti dalam hal apa? Berhenti meragukan kuasa-Nya. Dan berhenti meragukan firman-Nya. Amin. Kalau kita ragu akan kuasa Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan, sudah ikut Tuhan, masih ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Kalau kita meragukan firman-Nya, maka kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Tetapi kalau kita percaya kepada firman-Nya, percaya akan kuasa-Nya, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang kuat. Amin saudara, menjadi orang yang kuat. Nah, yang kedua, sekarang saudara, kita kan tahu dari ayat ini bahwa Tuhan tidak berdusta. Tetapi yang suka berdusta itu siapa saudara? Manusia. Berarti dia gitu ya. Tapi Tuhan tidak katakan saudara seperti itu. Yang Tuhan katakan, kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang keempat. 24. Di sini kita akan melihat siapa sih yang berdusta, suka berdusta. Nah, ya sudah lihat? Yuk baca bersama-sama 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dan Bapa. Jadi bukan Tuhan yang berdusta. Yang berdusta siapa saudara? Iblis. Iblis dikatakan
Sejak mula dia sudah membunuh manusia. Dia adalah bapa dari segala dusta. Kalau ada, ya, pertanyaan gini, rubah aja saudara. Kalau ada orang berdusta, berbohong, dan tidak mau bertobat, kira-kira bapaknya siapa saudara? Siapa bapaknya? Hah? Udah jelas? Kalau ada orang berbohong, berdusta, dan tidak mau bertobat, berarti anak siapa? Anak iblis. Tetapi di sini jemaat Pajar Baru adalah anak-anak Tuhan. Karena kita tidak hidup dalam kebohongan, kita tidak hidup dalam dusta, tapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara setuju? Kalau saudara anak-anak Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita bukan anak, tapi anak Tuhan. Karena kita tidak hidup di dalam kebohongan dan di dalam dusta. Saudara, menurut saudara ada enggak orang yang sudah ikut Tuhan, orang yang sudah ke gereja, tetapi hatinya dikuasai iblis? Ada enggak saudara? Ada. Di sini kira-kira ada enggak? Saya harap tidak, memang tidak ada. Tapi firman Tuhan mencatat ada loh saudara. Ada. Tadi siapa yang bilang? Ada enggak orang ke gereja hatinya dikuasai iblis? Yang bilang ada tadi siapa? Pak Hendra ya? Tapi yang pasti Bapak Hendra hatinya bukan dikuasai iblis ya gitu ya. Tidak ada di sini saudara. Yuk kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ketiga. Kisah Para Rasul 5 ayat ketiga ya. Yuk baca bersama-sama. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau berdusta? Ya, pertanyaan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan kepada seorang yang bernama Ananias. Saudara, Ananias ini memiliki istri bernama Safira. Ya, kita bisa membayangkan gitu. Ananias ini orangnya ganteng, istrinya juga cantik, parasnya manis. Nah saudara, pada waktu zaman jemaat mula-mula saudara, ya waktu jemaat mula-mula ini saudara kita melihat dalam Kisah Para Rasul, mereka hidup sehati sepikir, ada persekutuan dari rumah ke rumah secara bergilir, mendengar firman Allah, berdoa bersama-sama dan juga makan bersama-sama. Bukan hanya itu saudara, jemaat mula-mula juga saudara, ekonominya tidak sama, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah menerima dari yang kuat memberi sesuatu kepada yang lemah. Nah pada waktu itu saudara, waktu jemaat mula-mula ini berdiri, yang kuat saudara secara ekonomi, saudara mereka sepakat, saudara, menjual apa yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, termasuk tanah yang mereka miliki. Tapi hasil penjualannya mereka akan persembahkan semua kepada Tuhan. Dibawa ke gereja, dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan kepada rasul-rasul. Supaya mereka tidak kekurangan dalam apapun. Jadi di sini kita melihat jemaat mula-mula itu luar biasa. Kalaupun ada saudara, bukan hanya untuk kepentingan di dalam gereja kalau zaman sekarang, tapi pasti juga disalurkan ke luar gereja. Di situ juga ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka pada awalnya mau mengikuti teman-teman saudara-saudara yang lain. Menjual hartanya semua dibawa ke gereja. Menjual hartanya miliknya semua dipersembahkan untuk Tuhan. Ini ada yang ikut-ikutan nih di gereja. Di dalam jemaat mula-mula. Ananias dan Safira. Awalnya niatnya sama. Saudara. Tetapi setelah mereka menjual tanah mereka. Saudara, apa yang terjadi? Uang sudah ada di depan. Banyak jumlahnya, besar jumlahnya. Saudara, lalu si iblis membisikkan sesuatu kepada mereka. Oh,
Uang sejumlah ini kamu akan serahkan kepada rasul-rasul. Uang sejumlah ini kamu serahkan kepada gereja. Enggak salah itu. Kamu kan masih punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan lainnya. Lebih baik kamu tahan aja separuh. Buat kamu pribadi, buat keperluan kamu. Kasih aja separuh. Ternyata suami istri ini mendengar bisikan iblis. Akhirnya mereka niat awal untuk mempersembahkan kepada Tuhan, menyerahkan kepada rasul-rasul. Itu berubah saudara. Lihat saudara. Ketika orang sudah punya, ada harta di depannya, bisa berubah saudara. Dalam sekejap. Mereka berubah. Niat awal berubah. Setelah mereka menyerahkan hasil penjualannya kepada rasul-rasul. Lalu Rasul Petrus bertanya dalam ayat tadi, berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Saudara, waktu mereka punya niat untuk menjual tanah dan hasilnya akan diserahkan kepada Tuhan. Roh Kudus melihat, Roh Kudus mendengar, dan Tuhan tahu niat mereka. Sekarang niat ini sudah berubah. Tetapi mereka tidak mengatakan apapun kepada Tuhan. Tuhan, separuh akan saya berikan. Saya rubah ya Tuhan. Separuh akan saya pakai. Tidak ada kata-kata seperti itu. Mereka berdusta. Mereka sepakat untuk berdusta dan berbohong. Mereka enggak sadar sebenarnya mereka sudah berbohong, mendustai Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Waktu Ananias datang kepada Petrus, Petrus bertanya, dan akhirnya saudara, kita melihat Ananias tidak meralat, tidak minta maaf, dia rebah dan mati di sana. Lalu mayatnya dibawa keluar oleh anak-anak muda. 3 jam kemudian istri yang cantik datang juga menghadap Petrus. Petrus bertanya, Safira, apakah benar kamu menjual tanahmu dengan harga sekian? Safira katakan, betul, benar dengan harga sekian. Lalu Petrus katakan, mengapa kalian berdua sepakat untuk berbohong kepada Tuhan? Sepakat untuk membohongi Tuhan. Dan saudara, akhirnya Safira pun mengalami hal yang sama. Dia jatuh, rebah, akhirnya meninggal. Kebenaran apa yang kita ambil dari sini saudara? Ternyata saudara, orang-orang yang mengaku sudah ke gereja, ada juga hatinya dikuasai oleh siapa saudara? Ciri hati orang yang dikuasai oleh iblis apa saudara? Kalau kita tangkap dari cerita ini. Ya, ada cirinya enggak? Berbohong, berdusta. Dan tidak mau bertobat. Tapi di sini semua jemaat Fajar Baru, doa dan harapan saya, dan saudara boleh lihat hatimu masing-masing. Siapa yang menguasai hati saya? Siapa yang menguasai hatiku? Dan katakan dengan iman, yang menguasai hatiku adalah Roh Kudus. Sehingga kita terus akan melakukan kebenaran yang daripada firman Allah. Dan tidak membohongi Tuhan. Tidak berdusta terhadap Tuhan. Ada saudara, orang yang mengatakan seperti ini. Nanti kalau saya dapat arisan, saya akan berikan sekian ke rumah Tuhan. Saya akan persembahkan untuk Tuhan. Ketika dia menarik itu arisan, dia enggak bawa ke rumah Tuhan. Siapa yang dibohongin saudara? Bohongin diri sendiri. Dan Tuhan juga dibohongi. Apa kata Tuhan terhadap pendusta saudara? Mari kita akan melihat dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-21 ayat ke-8. Wahyu 21 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, ternyata pendusta, artinya orang berdusta dan berbohong-berbohong tidak mau bertobat, disejajarkan dengan
pembunuh, disejajarkan dengan tukang sihir, disejajarkan dengan penyembahan berhala. Saudara, orang-orang seperti ini tidak akan masuk surga karena sudah mendapat tempat bagian, yaitu lautan yang menyala-nyala, dinyalakan oleh api dan belerang. Saudara, kita harus tetap belajar. Memang saudara, kita percaya kepada Yesus, tapi kita harus juga melakukan firman-firman-Nya. Ternyata dalam gereja ada juga pendusta. Kita melihat Ananias dan Safira, bagaimana dia mati. Kita tidak mau mati secara rohani. Kita mau roh kita tetap hidup. Amin, saudara. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan yang kita simpan terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, malaikat Tuhan katakan, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakan, membuktikan betapa dahsyatnya kuasa kata-kata itu yang disampaikan dengan iman. Saudara, kata-kata ini dalam ucapan kita itu ada kuasa. Hati-hati dalam berbicara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mempraktekkan kuasa kata-kata itu di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus mempraktekkan kuasa kata-kata yang dia ucapkan. Nah, di dalam Markus pasal 4 ayat 39, ayo Markus pasal 4 ayat yang ke-39 kita lihat di sini. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, kita melihat, kalau kita baca sebelum ayat ini, maka saudara dan saya menemukan pada waktu Tuhan Yesus menyeberang di danau Galilea itu, saudara, ternyata perahunya yang ditumpangi bersama murid-muridnya dihantam dengan angin badai. Murid-muridnya panik, murid-muridnya bingung, murid-muridnya ketakutan, lalu mereka membangunkan Yesus. Yesus pun segera bangun. Ketika Yesus bangun, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menghardik angin itu, menenangkan danau itu. Dengan keras dia menghardik, dia katakan pada angin itu, diam. Dan seketika itu juga angin itu diam. Angin itu reda. Tadi rupanya berisik suaranya, saudara. Sekarang reda. Ya, dari sini kita melihat betapa dahsyat dari kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu dengan lembut Tuhan Yesus katakan kepada danau ini, tenanglah. Dan seketika itu juga danau itu tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mempraktekkan kuasa kata-kata itu di dalam pelayanannya. Luar biasa. Yang lain lagi kita akan melihat di dalam ayat yang lain lagi, saudara. Dalam Yohanes, Matius pasal 21 ayat 19. Ya. Saudara baca, 1, 2, 3, baca dengan keras. Ya, pagi-pagi sekali Tuhan Yesus mau berangkat atau pergi menuju kota Yerusalem. Di dalam perjalanannya Tuhan Yesus lapar. Berarti belum sarapan. Di sini sudah semua sarapan? Ada yang belum? Yang belum tolong perhatikan, jangan sampai karena saudara lapar, jadi saudara tidak fokus mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, setelah Tuhan merasakan perutnya lapar dalam perjalanan, lalu Tuhan melihat dekat jalan itu ada pohon ara. Pohon apa, saudara?
pohon ara. Setelah itu Yesus mendekati pohon ara itu. Yesus melihat-lihat, mencari-cari. Namun Yesus tidak menemukan, tidak melihat ada satu buah pun dari pohon ara itu. Yang Yesus lihat hanya daunnya hijau, rindang, tetapi nol. Dan tidak ada buahnya. Saudara, kira-kira Tuhan Yesus marah enggak? Lapar nih, pingin sarapan, pingin makan buah ara ini. Sampai di sana ternyata tidak ada buahnya. Kira-kira Yesus marah enggak, saudara? Ayo, marah enggak? Saudara, kita lihat di sini. Di dalam ayat ini kita melihat, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Tuhan kutuk pohon ara itu, berarti Tuhan marah. Kalau kita semua ini diibaratkan sebagai pohon ara, maka Tuhan juga akan mencari buah daripada kehidupan saudara dan saya. Buah apa yang Tuhan cari dalam kehidupan saudara? Buah apa yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita? Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Di situ ada dikatakan tentang buah roh. Saudara ingat buah roh? Bersama-sama dengan saya katakan, buah roh adalah ya, terus 23 ya. Nah, saudara, di sana ada 22 dan 23, di situ ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah inilah yang Tuhan cari dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita ibaratkan kita ini pohon ara, Tuhan akan terus mencari buah ini ada dalam kehidupan kita. Saudara, buah yang keluar dari kehidupan kita, buah roh ini, ibaratnya santapan sarapan yang dicari oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita semua saudara, suguhkan Tuhan, berikan Tuhan santapan, persembahkanlah makanan yang Tuhan sukai, yang menurut Tuhan enak, yang menurut Tuhan seleranya, yaitu buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan mau buah roh ini tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat tadi saudara tentang pohon ara ini, Tuhan katakan kepada pohon ara ini, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah sampai selama-lamanya dan pohon ara itu kering. Kalau sudah kering bisa berbuah enggak, saudara? Kalau kering menjadi mati. Jadi selama-lamanya tidak akan berbuah. Benarlah apa kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata-katanya penuh dengan kuasa. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia mempraktekkan kuasa daripada kata-kata itu. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan benar adanya. Iya dan amin. Nah, saudara, kita akan melihat sekarang di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-43. Saudara, di sini juga dikatakan, kalau kita lihat cerita ini saudara, di Betania itu ada 3 bersaudara. Ada keluarga tidak 3 bersaudara. Terdiri dari kakak dan adik. 2 wanita, 1 pria. Saudara, diceritakan mereka, namanya siapa? Marta, Maria dan Lazarus. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka saling menyayangi dan mereka hidup rukun. Saudara, kalau di dalam keluarga, di situ ada kakak, di situ ada adik. Saudara, mereka saling menyayangi, saling mengasihi. Saya percaya kedua orang tua kita pasti berbahagia. Benar enggak, saudara? Di dalam keluarga Pak Sarmen ada kakak dan adik. Kalau Sifra dan Abigail saling mengasihi, saling menyayangi, saya percaya Bapak Pendeta Sarmen dan Ibu Norma akan merasakan bahagia. Karena punya anak saling mengasihi dan saling
menyayangi. Tapi kalau tiap hari pertengkaran, kira-kira bahagia enggak Bapak Sarmen dan Ibu Norma? Sedih. Ya, kita sebagai orang tua merindukan anak-anak kita hidup rukun satu dengan yang lain. Amin saudara. Hai anak-anak, bahagiakanlah orang tuamu. Hiduplah rukun bersama saudara. Amin. Anak-anak, berikanlah sedikit rasa bangga kepada orang tuamu dengan cara engkau hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita hidup rukun, firman Tuhan juga katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Nah, kita melihat sekarang di sini saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-43. Ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring, Lazarus marilah keluar. Nah saudara, di Betania ini ada 3 bersaudara rukun hidup dengan saling mengasihi. Namun sekarang saudara kita melihat di dalam cerita ini, salah satu di antaranya yang bernama Lazarus ini sakit lalu meninggal. 4 hari telah dikubur, 4 hari setelah meninggal baru Tuhan Yesus datang ke Betania dan diajak oleh Marta dan Maria untuk menjenguk kuburan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi mereka. Ketika Yesus sampai di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, tolong angkat batu ini dari kuburan Lazarus, karena kuburannya ditutup dengan batu. Setelah Tuhan Yesus katakan begitu, Marta saudara Lazarus yang meninggal ini katakan, Tuhan dia sudah berbau. Sudah 4 hari dia meninggal. Yesus tidak terpengaruh. Apa yang Yesus katakan saudara? Yesus memanggil. Yesus katakan, Lazarus marilah keluar. Ayat yang tadi. Lalu Lazarus keluar, seketika itu juga masih dalam keadaan tangan dan kaki terikat oleh kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Saudara, lagi-lagi kita melihat di sini betapa hebatnya kuasa daripada kata-kata Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita saudara? Tuhan Yesus, saya ingatkan lagi tentang tentang perwira di Kapernaum. Perwira ini mempunyai hambanya sakit keras, lumpuh. Lalu perwira ini datang kepada Yesus dan perwira ini katakan, Tuhan, hamba saya sakit keras, tolong sembuhkan. Yesus katakan, ya saya akan datang ke rumahmu. Ya, perwira ini katakan, jangan datang ke rumahku, aku tidak layak menerima engkau. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, di sini kita melihat bahwa perwira ini sangat yakin bahwa kata-kata daripada Tuhan Yesus itu di dalamnya ada kuasa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, dia sangat percaya dengan kuasa kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ceritanya saudara, akhirnya hambanya sembuh. Karena Yesus pun pasti mengatakan, ya hambamu sembuh, dan terjadilah itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga menganjurkan kepada kita supaya kita memakai kuasa kata-kata itu saudara. Di dalam namanya. Kita harus pakai kuasa kata-kata itu di dalam nama Yesus. Mari kita melihat sekarang saudara, ada ayatnya. Dalam Markus pasal 16 ayat ke-17. Markus 16 ayat 17 bisa ditayangkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan Yesus menganjurkan kita supaya memakai kuasa kata-kata itu di dalam namanya, di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama Bapak Ketiong, bukan di dalam nama Bapak Pendeta Rahmat, tetapi di dalam namanya, di dalam nama Yesus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit. Kita pakai kuasa kata-kata itu di dalam nama Yesus. Kenapa harus di dalam nama Yesus? Karena nama Yesus ini adalah pemberian langsung dari surga melalui malaikat Tuhan. Nama penuh dengan kuasa. Yesus bangkit.
dari kematian, namanya tetap hidup, tetap berkuasa. Kita pakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Ada lagi ayat yang lain saudara, kalau kita melihat Matius 10 ayat ke-8. Matius 10 ayat ke-8 ini contoh saya berikan supaya kita terus dikuatkan untuk kita melayani Tuhan dengan memakai nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita harus mempergunakan kuasa nama Yesus untuk mengusir setan-setan. Ketika kita mengusir setan di dalam nama seseorang, setan itu tidak akan pergi. Ketika kita mengusir setan di dalam nama seseorang, setan itu tidak akan lari. Karena yang ditakuti oleh setan adalah nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Luar biasa saudara. Mari saudara, Tuhan menganjurkan kita untuk memakai kuasa kata-kata itu di dalam nama Yesus. Di dalam pelayanan kita. Supaya kita dapat melihat kemuliaan, kuasa dan kasih yang ajaib itu menyertai kita. Ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Bagi saudara anak-anak Tuhan ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Saudara diberikan kuasa untuk mengusir setan dan juga menyembuhkan orang sakit. Tanda-tanda ini bukan hanya untuk pendeta, tetapi semua untuk anak-anak Tuhan. Tanda-tanda ini juga untuk Bapak Riki. Tanda-tanda ini juga buat Ibu Ina. Sekarang sudah di dalam Tuhan Ibu Inas. Ibu Ina diberi kuasa oleh Tuhan. Karena yang lain juga diberi kuasa. Kalau ada orang kerasukan setan, doakan saja dalam nama Yesus. Jangan dalam nama pendeta ibu, tetapi dalam nama Yesus. Amin. Pendeta tidak ada kuasanya, yang ada adalah nama Yesus. Pendeta pun juga pakai nama Yesus. Saya mendoakan saudara di dalam nama Yesus. Saya mengusir setan, roh-roh yang mengganggu. Temannya Bapak Ketyong yang ada di Kalimantan, dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama yang lain. Nah saudara yang tiga dengan cepat. Malaikat Tuhan mengatakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sama seperti apa yang dikatakan. Kebenaran yang ketiga kita ambil di dalamnya bahwa ia bukti bahwa ia adalah Allah yang Maha Tahu. Saudara kita akan melihat Yohanes pasal 2 ayat 25. Yohanes pasal 2 ayat ke-25. Yohanes pasal yang kedua ayat 25. Ya. 1, 2, 3. Baca bersama-sama. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di ayat ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan tahu isi hati saudara. Tuhan tahu apa yang ada di hati Christopher. Tuhan tahu apa yang sedang berkecamuk di hati Bapak Asyeng. Tuhan tahu. Saya tidak tahu, yang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu ada niat apa di hati Bapak Desmana. Tuhan tahu ada apa di hati Ibu Nini. Saudara, karena Tuhan tahu hati manusia. Kalau kita punya niat baik, Tuhan juga tahu. Amin. Semua sini punya niat baik. Hidup ke depannya lebih baik. Hidup ke depannya lebih bertumbuh dalam iman. Hidup ke depannya kita terus memuliakan Tuhan. Ini niat baik yang dilihat oleh Tuhan. Kalau ada niat jahat, apakah Tuhan juga melihat? Lihat. Apakah Tuhan mendengar doa kita? Kalau ada niat jahat, ayo buktikan ini ayat terakhir. Mazmur 66 ayat yang ke-8. Ya. Mazmur 66 ayat 8. 18 ya. 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau. Saudara, pastikan dalam hati kita tidak ada niat jahat. Kalau Tuhan mau mendengar suara permohonan kita, suara doa kita. Amin, saudara. Niat jahat ini bagaikan virus. Bagaikan apa, saudara? Kuman yang bisa memperkecil volume suara doa saudara. Sekali lagi, niat jahat ini bagikan virus, bagikan bagikan kuman yang dapat memperkecil volume suara doa yang saudara naikkan kepada Tuhan.
bahkan bisa mematikan suara doa kita. Sehingga Allah tidak mendengar. Ini ilustrasi saja saudara. Begitu jahatnya saudara, niat jahat itu. Sampai-sampai membuat Tuhan tidak bisa mau mendengar doa kita. Oleh sebab itu pastikan di hatimu selalu ada niat baik kepada seseorang. Niat baik kepada sesama. Dan niat baik tetap memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus bangkit, bukti dia tidak berdusta. Saudara berhenti meragukan kuasa Tuhan. Berhenti meragukan firman Allah. Tuhanmu tidak berdusta. Yesus bangkit membuktikan. Saudara, ia telah bangkit membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang kata-katanya penuh dengan kuasa yang dapat kita percaya. Dan Yesus bangkit. Sama seperti yang dia katakan. Kalimat ini membuktikan juga bahwa dia Allah yang maha tahu. Oleh karena kita memiliki Allah yang maha tahu. Tenangkanlah jiwamu saudara. Tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Minta terus ketenangan daripada Allah. Saudara, supaya saudara dan saya tetap melihat kuasa Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Pastikan tidak ada niat jelek di hati kita. Pastikan yang ada adalah niat baik untuk Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan lihatlah hati kami masing-masing. Saya mengajak saudara berdiri sebentar. Biar kita bawa hati kita di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Membuktikan Yesus Allah kita tidak berdusta. Membuktikan bahwa Yesus perkataannya penuh dengan kuasa. Membuktikan bahwa Tuhan Allah yang tahu segala sesuatu dalam hidup manusia. Termasuk kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama mensyukuri kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kami bersyukur kebangkitan-Mu mendatangkan berkat bagi kami. Keselamatan daripada Tuhan Kau berikan bagi kami. Karena Engkau bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Kiranya Tuhan terus akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan. Yang menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan tetap berkuasa di hati kami. Berkuasa dalam kehidupan kami. Bukan roh-roh yang lain. Bukan roh-roh yang dari dunia. Bukan roh-roh penggoda yang akan menjerumuskan kami. Tetapi roh yang kudus membawa hidup kami lebih baik dan membuat hidup kami berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lihatlah apa yang ada di hati kami Allah. Kalau ada pergumulan yang berat, kalau ada sesuatu yang menekan hati jiwa kami, Engkau lihat hati kami Allah. Mungkin Tuhan kami tidak bisa mengutarakan secara dengan jelas kepada sesama kami. Kami utarakan di hadapan Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mohon kekuatan kemenangan daripada Allah. Karena Engkau bangkit, Engkau menang dan Engkau berikan kami kemenangan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kemenangan daripada Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, yang mengaminkan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala kita yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan menyiapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Ku tahu Dia penolongku, Dia hapus dosaku. Ku yakin, Dia angkat deritaku.
yakin. Ku angkat panji, oh, yang memandang atas maut, dia pandang musuh. Dia hiduplah, dia pandang musuh. Dia hiduplah, dia pandang musuh. Dia hiduplah, dia pandang musuh. Dia hiduplah. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini ya. Sama-sama nyatakan. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan dengan yakin. Ku yakin, dia akan terimaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, dia memandang atas maut, dia pandang musuh. Dia hiduplah, dia pandang musuh. Dia pandang musuh, dia pandang musuh. Dia hiduplah, dia pandang musuh. Dia hiduplah. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan yang saudara bawa kepada Tuhan. Persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan banyak macam-macam persembahan kami pengurus akan mengelola bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu sudah membawa persembahan di hadapan-Mu. Setiap rupiah yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan, kami serahkan dengan niat baik kami di hadapan-Mu Bapa, untuk terus gereja ini boleh bertumbuh berkembang, ditopang dengan dana-dana yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Tuhan dapat melipat kali gandakan berkat ini Allah, sehingga kami tidak kekurangan di dalam kami menjalankan tugas yang berasal daripada surga ini. Kami yakin tangan-tangan kami akan terus diberkati, usaha pekerjaan jemaat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Bila perlu ya Allah, menurut Tuhan, Tuhan tidak sulit untuk mengirim burung gagak, menolong, membantu kami, agar kami tetap dapat menjalankan tugas kami di gereja ini. Lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak mau tergantung dengan manusia, kami mau tergantung kepada Allah. Karena sumber kehidupan kami adalah Tuhan. Sumber kebutuhan kami juga adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan berkat yang kami terima ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami tidak berdusta di hadapan Allah. Semua ini kami bawa dengan jujur di hadapan Allah. Niat kami, Tuhan dimuliakan di tempat ini. Dan kami pun akan terus diberkati. Kata-kata yang penuh kuasa, kata-kata yang berasal daripada Roh Kudus, Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Tuhan akan terus mencukupkan, bahkan lebih daripada cukup. Janji Tuhan, ya dan amin bagi kami yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saat ini kami terus mohon kesembuhan daripada Tuhan buat Ibu Aceng. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan itu mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman-Mu Allah, kami harus mempergunakan kuasa kata-kata itu di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan itu mengalir buat Ibu Aceng, buat kami semua yang saat ini tubuh kami lagi lemah atau sakit.
Dan juga Tuhan buat Sifra di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Bukan kami tapi Roh Kudus melakukan itu bagi kami. Buat Pak Pukul kuasa kesembuhan Allah yang berasal daripada Allah. Mengalir, mengalir, mengalir. Dan mengalir untuk kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita merayakan Paskah kemenangan yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pulang dengan penuh sukacita daripada Allah. Ada pembentengan daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan untuk kita. Dan ada kasih daripada Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan ada Tuhan, ada Allah menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, menyertai saudara dengan cinta dan kasih-Nya yang tidak pernah habis-habisnya. Roh Kudus akan memampukan engkau melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang terus dikuasai oleh Roh Kudus. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, hidupmu diberkati oleh Tuhan. pagi dan jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati.